Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan melaksanakan tugas mata kuliah hukum pidana yang bertemakan gugurnya hak melaksanakan pidana. Mengenai gugurnya hak melaksanakan pidana, terdapat dua ketentuan, yaitu satu, ketentuan yang diatur di dalam KUHP, dan dua, ketentuan yang diatur di luar KUHP. Ketentuan yang diatur di dalam KUHP terdapat dua jenis, yaitu meninggalnya terpidana atau kedaluarsa atau verjering, biasa juga disebut lewat waktu. Sementara itu, mengenai ketentuan yang diatur di luar KUHP, terdapat satu jenis, yaitu grasi. Masing-masing gugurnya hak melaksanakan pidana dapat dilaksanakan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Gustiawan. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai daluarsa. Apa sih itu daluarsa? Daluarsa adalah lewatnya waktu atau jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Apa saja sih hal-hal yang membuat terjadinya daluarsa? Yang pertama, perkara tersebut sudah terjadi sangat lama hingga sudah dilupakan oleh orang-orang. Yang kedua, semakin sulitnya menemukan barang bukti dan alat pembuktian terhadap delik atau tindak pidana tersebut. Yang ketiga, kasus tersebut mungkin sudah ditindaklanjuti oleh penegak hukum, namun tidak terselesaikan. KUHP menjelaskan bahwa pada dasarnya semua pelaku dari suatu tindak pidana harus dituntut di pengadilan. Akan tetapi, undang-undang menentukan peniadaan atau penghapusan penuntutan. Dalam hal-hal tertentu, hal ini ditegaskan dalam pasal 78 KUHP yang menjelaskan tindak pidana apa saja yang dapat hak penuntutannya gugur karena daluarsa. Pasal 78 KUHP ayat 1 menerangkan kewenangan menuntut pidana hapus karena lewat waktu. Pada butir pertama, mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, maka masa daluarsanya adalah 1 tahun. Seperti pelanggaran hak cipta dipidana dengan penjara paling maksimal 1 tahun, maka masa daluarsanya 1 tahun. Selanjutnya yang kedua, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, maka masa daluarsanya adalah 6 tahun, seperti halnya perzinahan dan lain-lain, yang pidananya di bawah 3 tahun dan itu sudah terjadi 6 tahun yang lalu, maka tuntutannya sudah kadaluarsa. Selanjutnya yang ketiga, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, maka masa daluarsanya adalah 12 tahun, seperti kasus pencurian, penggelapan, atau penganiayaan. Itu masa daluarsanya adalah 12 tahun. Misalnya seseorang sudah melakukan penganiayaan terhadap orang dan sudah dilakukan penyelidikan, namun selama 12 tahun kasus tersebut tidak naik ke pengadilan karena tidak ditemukan bukti yang konkret, maka kasus tersebut sudah dianggap kadaluarsa. Selanjutnya yang keempat, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka masa daluarsanya adalah 18 tahun. Seperti halnya pidana pembunuhan, pidana korupsi, dan pidana-pidana berat lainnya, itu masa daluarsanya adalah 18 tahun. Jadi, jika dalam 18 tahun itu pelaku tindak pidana menghilang entah kemana, maka dianggap sudah kadaluarsa. Selanjutnya, pasal 78 KUHP ayat 2
menerangkan bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan pidananya umurnya belum sampai 18 tahun atau dikatakan masih anak-anak, maka masa daluarsanya dikurangi sepertiga. Dari kesimpulan pasal 78 KUHP dapat disimpulkan, jadi jika si pelaku tindak pidana baru ditemukan setelah masa daluarsanya berakhir, maka ia memang tidak dapat lagi dituntut ke hadapan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini tentu akan dirasakan adanya ketidakadilan ya bagi si korban. Namun, tetap perlu diatur demi tercapainya kepastian hukum dalam proses penuntutan. Bagi tersangka sendiri, tidaklah mudah juga ya untuk menjalani hidup dan melarikan diri selama bertahun-tahun dengan perasaan takut tertangkap, sehingga hal ini sudah dianggap sebagai hukuman dan penderitaan tersendiri bagi tersangka selama dalam masa pelariannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suito Haditomo. Kali ini saya akan membahas tema tentang masa tegang daluarsa. Di dalam pasal 79 KUHP menjelaskan masa tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah seseorang melakukan perbuatan tindakan pidana. Menurut pasal 84 ayat 2, tenggang waktu daluarsa menjadi pidana lamanya. 1. Untuk pelanggaran daluarsa hanya 2 tahun. 2. Untuk kejahatan percetakan daluarsa 5 tahun. 3. Untuk kejahatan lainnya daluarsa sepertiga ditambahnya. Berdasarkan pasal 85 ayat 1 KUHP, tenggang daluarsa dihitung mulai pada keesokan harinya sesudah putusan hakim sudah dijalankan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duta Trisanda dari kelas 02 HUKE 004. Di sini saya ingin menjelaskan gugurnya hak melaksanakan pidana karena meninggal. Sebuah pidana menjerat seorang pelaku kejahatan dengan sendirinya tidak dapat dituntut manakala pelaku kejahatan tersebut telah meninggal dunia. Ketentuan ini terdapat pada pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan hak menuntut hukum gugur lantaran si tertuduh telah meninggal dunia. Penuntutan hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan. Jika pelaku telah meninggal dunia, maka penuntut tidak dapat dilakukan lagi. Penuntutan juga tidak dapat dilakukan kepada ahli warisnya. Dengan demikian, perkara yang sedang dihadapinya batal demi hukum. Dengan mengacu pada 77 KUHP, yakni jaksa untuk menuntut akan gugur ketika tersangka atau terdakwa telah meninggal dunia. Atas dasar itu, penuntut kasus pun digugurkan. Memang yang diatur pada pasal 77 KUHP adalah tentang gugurnya penuntutan. Akan tetapi melihat dari alur perkara pidana itu sendiri, penyidikan dan penuntutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau sama lain. Contoh kasusnya seperti tersangka korupsi meninggal dunia pada saat proses penyidikan. Maka kelanjutan proses pidana selanjutnya juga akan hapus atau gugur. Ini karena jika penyidikan dilakukan pun tuntutan tidak dapat dilakukan karena adanya pengaturan pada pasal 77 KUHP. Lalu apakah gugurnya tuntutan serta merta menghapus tanggung jawab secara terdata terhadap kerugian negara? Untuk menjawab ini, pengacuan pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi UU Pemberantasan Tipikor. Menurut pasal ini, dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan nyata telah ada kerugian uang negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas kepada penghasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara, atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan terhadap ahli warisnya. Sekian, terima kasih.
Shalom, perkenalkan nama saya Agnes Murti Hayati Fau, saya dari kelas 02 HUKE 004. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu kenapa bisa terjadinya gugurnya hak melaksanakan pidana. Nah, di sini saya akan membahas tentang garasi. Nah, garasi adalah wewenang dari kepala negara untuk menghapuskan seluruh pidana yang telah dijatuhkan hakim atau mengurangi pidana ataupun menukar hukuman pokok yang berat dengan suatu pidana yang lebih ringan. Nah, secara historis ataupun pada zaman dahulu kala, garasi ini merupakan hak raja sehingga dianggap terpidana dapat mengajukan permohonan garasi kepada presiden. Nah, yang disebut raja itu pada zaman dahulu kala itu yaitu presiden ataupun raja kita lah ibaratnya. Nah, di sini putusan pengadilan yang terdapat dimohonkan garasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, ataupun pidana penjara paling rendah 2 tahun. Itu paling rendahnya 2 tahun. Nah, permohonan garasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diajukan 1 kali. Nah, prinsip pemberian garasi sebenarnya adalah bahwa garasi itu diberikan pada orang yang telah dipidana dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan mengajukan garasi berarti dari sudut hukum terpidana memang telah menyatakan bersalah dan sementara menjalankan hukuman di lembaga permasyarakatan. Nah, pemberian garasi tidak membatalkan putusan pemidana hakim. Nah, tetapi terpidana mendapatkan ampunan untuk kejahatan yang sudah dilakukannya. Pemberian garasi itu pun sifatnya memberikan pengampunan dan tidak dapat menghilangkan pemberian garasi, hanya sekedar mengoreksi substansi pertimbangan dari pertimbangan pidana yang dijatuhkan, tidak mengoreksi pertimbangan pokok. Nah, pemberian garasi biasanya diberikan oleh pemerintah pada HUT kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu setiap tanggal 17 Agustus. Nah, pemberian garasi menurut pemerintah adalah merupakan hak narapidana sesuai prosedur hukum. Nah, undang-undang tidak secara eksplisit merinci alasan-alasan diberikannya garasi. Oleh Utrecht disebutkan bahwa biasanya alasan pemberian garasi adalah karena kepentingan keluarga dari terpidana. Nah, terpidana pernah berjasa kepada negara, terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan terpidana berkelakuan baik. Nah, selama berada di lembaga permasyarakatan dalam menjalani hukuman dan memperlihatkan bahwa terpidana insaf atas kesalahan yang sudah dilakukannya. Demikian dari penjelasan saya tentang garasi. Jika ada kata-kata yang kurang jelas ataupun kurang tepat dari penjelasan saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Demikian, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Sulpi. Di sini saya akan memberikan kesimpulan materi dari video-video sebelumnya yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu mengenai gugurnya hak untuk melaksanakan pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, gugur hak untuk melaksanakan pidana yaitu adanya dengan peninggalan terpidana dan kadaluarsa. Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia. Jadi, apabila terdakwa meninggal dunia setelah dijatuhi oleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa gugurlah hak untuk menjalankan hukumannya.
Hal ini dikarenakan hukum pidana tidak mengenal pengalihan pertanggungjawaban. Yang melaksanakan hukuman tersebut adalah orang yang menjalani tindak pidana. Dalam pasal 84 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan kewenangan menjalankan pidana hapus karena kadaluarsa. Dalam pasal 84 ayat 1 ini menjelaskan bahwa kewenangan untuk menjalani hukuman yang telah dijatuhkan kepada terpidana hapus karena lewat waktu tertentu. Pasal 84 ayat 2 KUHP menyebutkan tenggang daluarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya sama dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga. Ketentuan perhitungan daluarsa, contohnya sebagai berikut. X melakukan tindak pidana pemerkosaan pasal 285 yang diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. X kemudian disidang dan diputus pidana penjara 10 tahun oleh hakim pada tanggal 2 Januari 2011. Sebelum menjalankan pidana, X kemudian melarikan diri. Bagi X, batas tenggang waktu daluarsa untuk tidak menjalankan pidana penjara adalah kadaluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Jadi hitungannya adalah 12 tahun ditambah sepertiga dikali 12 tahun sama dengan 16 tahun. Untuk dapat bebas dari kewajiban menjalankan pidana penjara sesuai dengan tuntutan atau pidana yang dijatuhkan oleh hakim, maka X harus berhasil melarikan diri selama 16 tahun, barulah X tidak akan lagi menjalani pidana penjaranya karena sudah kadaluarsa. Lalu di luar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai gugur hak untuk melaksanakan pidana juga diatur di dalam pasal 14 tahun 2010. Yang ingin saya sampaikan salah satu contohnya yaitu mengenai pemberian gerasi dari Presiden. Ketentuan khusus mengenai pemberian gerasi ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Gerasi sendiri dapat berupa peringanan atau perubahan jenis pidana, yang kedua pengurangan jumlah pidana, dan yang ketiga yaitu penghapusan pelaksanaan pidana. Ketentuan permohonan gerasi ini diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Pada prinsipnya, pemberian gerasi ini dapat diberikan pada orang yang telah dipidana dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemberian gerasi ini biasanya diberikan setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu setiap tanggal 17 Agustus. Demikian pemaparan materi kesimpulan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.